Selamat datang di Skin View. Episode kali ini akhirnya bahas body serum buat malam, karena body serum buat malam terkhusus untuk drugstore itu masih jarang banget ya. Terus juga ini Vaseline ngeluarinnya di seri Hijab Bright yang emang nyaman banget untuk dipakai. Untuk packagingnya tube gendut, terus dia 180 ml dan terkesan full gitu. Sama kayak seri yang lain, dia juga udah BPOM dan halal MUI. Tapi untuk BPOM-nya di sini ada dua, padahal sama-sama dari Unilever ya. Terus untuk informasi lengkapnya ada di bagian belakang, ini lengkap banget. Expired date-nya di bagian atas, tapi cuman di stempel gitu, nggak dicetak. Cuma stempelnya aman kok, nggak hilang-hilangan. Untuk teksturnya dia itu gel yang emang water based banget dan ada sedikit silikon base, terus juga nggak banyak ingredients yang ngatur kekentalan gitu, jadi emang pas dibaurin dia watery banget. Terus untuk wanginya dia ada fragrance di tengah-tengah, baunya itu wangi bunga yang elegan gitu, terus cukup strong juga tapi nggak bikin pusing karena dia nggak ada alkoholnya. Meskipun di sini ada phenoxyetanol tapi itu alkohol yang aman dan gentle karena dia untuk pengawet. Terus ada pengawet lain juga untuk membantu kinerja phenoxyetanol, salah satunya ada metil paraben juga, tapi paraben itu masih aman banget ya, apalagi dia juga udah BPOM, jadi pasti konsentrasinya juga nggak akan setinggi itu. Terus untuk warnanya, dia tadi kan pas di awal warnanya putih karena itu ada titanium dioxide. Seperti kita tahu, titanium dioxide itu salah satu physical sunscreen yang broad spectrum, bisa melindungi dari UVA maupun UVB dan sangat photostable. Terus dia juga nggak iritatif dan nggak mempengaruhi hormon. Nah ini kan sebenarnya produk untuk malam tapi ada sunscreennya, cuman biasanya itu kalau konsentrasinya nggak tinggi-tinggi banget, dia cuman buat pewarna aja sih. Nah ketika aku foto dengan flash maupun yang tanpa flash, meskipun ada titanium dioxide tapi karena mungkin konsentrasinya itu rendah, jadi dia nggak ada white cast sama sekali sih. Jadi meskipun ada pewarna putih dari titanium dioxide tapi nggak white cast, cuman tetap ada instant bright, instant cerah, tapi cerahnya itu sekedar kulitnya itu kan lebih lembab, jadi kelihatan lebih seger, sehat gitu loh. Jadi dia itu dilihatnya tuh lebih seger gitu. Cuman kalau untuk sensasi dinginnya itu segernya karena dia watery sih, jadi kan kerasa kayak pakai air dingin-dingin gitu. Tapi kalau untuk sensasi dingin mentol nggak ada sih, karena dia nggak ada ingredients mentol, beda dari cooling serum yang siangnya. Terus finish awalnya dia agak lengket kayak habis pakai hydrating toner gitu pas masih basah ya, karena emang di atas-atas dia ada glycerin yang emang powerful buat ngikat air. Terus ada 4 jenis hyaluronic acid, ada niacinamide, ada pentylen glycol juga. Terus juga ada salvia hispanic acid oil sama hydrolyzed collagen yang dia itu selain moisturizer humectant juga emollient. Nah kalau emollient itu dia ngisi pori, jadi teksturnya itu lebih rata ya kulitnya, jadi kalau dipegang itu lebih smooth gitu. Terus emollient lain dia juga ada isohexadecan, terus ada dimethicone sama petrolatum. Nah kalau yang kita tahu petrolatum itu petroleum jelly yang dia emang bagus banget untuk oklusif ya, cuman dia itu nggak kerasa tebel kok pas udah ngeset, pas udah kering gitu, karena dia mungkin nggak di awal-awal ya. Sementara di awal-awal itu dia ada dimethicone, dia itu silikon tapi masih tipis, jadi mereka itu pas di apply ke kulit pas awalnya watery agak lengket, pas udah kering dia jadi halus kayak primer gitu. Cuman tenang aja karena mereka itu rasanya lebih ke humectant, terus juga ada sedikit aja kerasa oil yang bikin kenyal, tapi itu minim banget, nggak yang kenyal-kenyal banget, jadi emang ngeset gitu loh karena dia watery. Jadi untuk pilingnya sih meskipun dia ada di Meticon di list kedua banget, tapi minim banget, hampir nggak ada piling sih. Cuman kalau semakin banyaknya pakainya emang potensi pilingnya semakin tinggi, dan kalau di aku pribadi biasanya itu lebih ke residu gitu sih. Jadi di sela-sela sidik jari itu ada sisa-sisa daki-daki, tapi bukan daki yang tebel banget gitu, enggak, dakinya tuh tipis. Kalau misalkan teman-teman pernah pakai sunscreennya Azarin yang Hydra Shoot sunscreen gel itu, kalau di sore hari kan kadang ada yang piling. Nah pilingnya tuh tipe-tipenya mirip kayak gitu, jadi minim sih. Terus juga pas kena air dia itu nggak ada licin sama sekali karena emang cuman ada satu oil yang mana dia itu juga humectant. Terus juga dimethicone itu kan juga bikin teksturnya itu matte, jadi emang nggak yang licin banget gitu. Paling di bagian lipatan misalnya kayak di belakang lutut gitu, mungkin kan produknya banyak yang nyempil, terus areanya juga lebih lembab, jadi pas kena air tuh ada rasa licin oil, tapi itu dikit banget kok. Menurutku tuh yang dominan justru rasa lengket-lengket kayak lendir gitu loh, terutama di telapak tangan.
Dan di telapak tangan itu juga karena dia kan dipakai buat ngoles ke seluruh tubuh. Kalau misalkan habis nge-apply itu dicuci tangannya, nah itu nggak ada licin sih kalau di area yang lain. Tapi dia itu nggak waterproof ya, jadi tetap luntur. Cuman lunturnya dia itu nggak bikin noda kuning di baju sih. Bahkan kalau misalkan nggak kena air sekalipun juga nempel di baju, dia nggak meninggalkan noda kuning kalau di aku. Untuk efek jangka panjang, aku lihat progres itu pas 2 mingguan dia ada sih mencerahkan. Jadi aku kan pakainya di sebelah kiri. Nah, yang bagian kiriku tuh sebenarnya sebelumnya lebih gelap dari yang kanan. Terus aku pakaiin ini rutin, aku nggak lihat progres per hari sih. Tapi pas 2 minggu itu jadi lebih cerah yang sebelah kiri. Tapi yang aku notice dalam meratakan warna kulit itu di bekas-bekas luka yang masih baru, dia membantu banget. Efeknya itu kelihatan. Dalam 2 minggu itu udah memudar banget. Cuman kalau bekas yang udah lama gitu nggak ngefek sih. Terus aku iseng taruh di stretch mark juga, sama di bagian yang agak gelap gitu. Dia cuman membantu teksturnya lebih lembut doang, tapi untuk meratakan warna kulit atau lebih cerah itu nggak ngefek. Terus aku kan ada bagian yang kayak kasar gelap gitu. Nah, kemungkinan tuh karena kurang eksfoliasi, karena biasanya aku kalau mandi tuh pakai sabun batangan seadanya yang di warung, terus digosok pelan pakai tangan, jadi nggak pakai scrub dan lain-lain. Nah pas aku pakein ini aku nggak expect lebih sih, karena kan aku kira kalau misalkan dia bikin halus pun ini cuma di bagian yang udah rata aja, tapi ternyata di area yang kasar itu pun jadi halus. Terus gelap-gelapnya itu juga pada hilang karena semacam sel kulit matinya rontok gitu loh. Setelah aku perhatiin, mungkin karena formulasinya dia kan kerasa ada daya serapnya banget kan. Nah di kulit yang kasar itu dia kayak nyerap ke situ. Terus pas aku mandi aku gosok kan biasanya nggak keangkat. Nah tapi pas aku pakai ini jadi body serumnya keangkat karena kan dia kayak silikoni tapi nyerap gitu. Terus dagi-daginya juga ikut keangkat karena nempel di situ, jadi tekstur lebih rata, terus lebih lembut dan lebih rata juga warnanya. Tapi kalau misalkan di lutut, siku gitu-gitu itu kan emang susah banget ya, jadi disitu cuman ya paling lebih bright sedikit karena lebih lembab aja. Selebihnya skin tone ku masih sama sih. Terus juga di aku dengan pemakaian rutin sih nggak bikin rambut-rambut bulu halusku tuh makin tumbuh lebat sih. Cuman meskipun dari ingredientsnya dia niacinamide-nya sangat tinggi, terus juga ada banyak antioksidan juga, tapi kalau misalkan siangnya kita nggak pakai sunscreen sama aja ya. Jadi untuk hasilnya maksimal pakai rutin, terus siangnya jangan lupa pakai sunscreen juga buat badan. Jadi kesimpulannya, menurutku produk ini sangat worth it untuk dicobain karena dengan harga yang affordable, dia udah dapat 180 ml. Untuk di e-commerce sih sekitar 30 ribuan ya, tapi aku beli ini tuh 22 ribuan aja. Nanti untuk link harga termurah aku taruh di kolom komen ya. Terus dengan harga semurah itu, dia klaimnya sesuai. Yang pertama mencerahkan, iya, karena kelihatan lebih cerah yang bercahaya gitu, karena emang dari ingredientsnya niacinamide-nya emang tinggi ya. Terus dia juga bisa menutrisi karena ada omega 3 dari seed oil tadi, terus ada kolagen juga, jadi emang kerasa lebih kenyal, tapi meskipun nggak yang kenyal-kenyal banget, tapi kerasa lah sedikit gitu. Terus wanginya juga emang wangi karena dia bau bunga yang elegan gitu. Cuman kalau untuk sensasi menenangkan untuk tidur rileks itu tergantung preferensi masing-masing ya, lebih suka wangi yang seperti apa. Terus untuk melembabkan, dia juga iya emang ada ingredients yang melembabkan karena banyak hyaluronic acid, terus juga dikunci dengan Vaseline jelly, jadi lembabnya itu bisa tahan lama, tapi lembabnya itu enggak yang greasy, masih tetap nyaman banget di kulit. Makanya ini cocok untuk semua jenis kulit, terutama buat kita-kita yang pakai hijab ya, karena kita kan nggak mau yang gerah-gerah gitu, tapi dia masih tetap dapat efek lembab dan cerahnya, tapi dengan cara yang sangat-sangat ringan. Terus dia juga bisa untuk semua jenis kelamin, untuk cewek cowok silahkan aja, untuk semua usia juga bisa. Cuman kalau untuk dipakai di muka itu preferensi masing-masing, karena ini kan sebenarnya untuk badan ya. Kalau mukanya itu nggak begitu sensitif nggak masalah karena dia itu alcohol free, tapi ada fragrance. Jadi kalau misalkan nggak sensitif sama fragrance mungkin nggak ada masalah karena dia juga fungal acne safe. Terus juga untuk komedogeniknya menurutku ratingnya itu rendah banget ya potensinya, karena untuk di atas-atas itu cuman ada rating rendah. Terus yang ratingnya sedang itu cuman ada 1 dari vitamin E, tapi udah di list yang terakhir banget. Jadi kalau di aku sih ini tak pakai di muka itu nggak ada masalah ya, nggak bikin clog pores, tapi agak kurang nyaman gitu sih sama baunya. Jadi preferensi masing-masing.
Yay, terima kasih yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa skincare itu cocok-cocokan, jadi tetap harus trial and error. Cemiu!